kita akan ngomongin soal program. Ketika pasangan Amin ini menggaungkan yang namanya jargon perubahan, ingin membuat perubahan yang seperti apa untuk Indonesia. Tapi sebelum saya nanya-nanya sama Pak Anies dan juga Caimin, kita akan lihat dulu masyarakat pengen perubahan yang seperti apa sih? Kita saksikan bersama di komen yuk. One and only korupsi. Korupsi emang udah kayak mendarah daging sih di Indonesia gitu. Jadi ya solusi apapun juga bahkan KPK pun ada korupsi kan. Nggak cuman sekedar janji aja gitu yang ditunjukin, karena kalau ngomong doang kayaknya juga ya mantan aku juga bisa ngomong doang. Perlu bukti aja sih kita gitu loh. Mungkin dalam hal revolusi mental, dalam hal pendidikan politik terutama, itu harus ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena demokrasi yang tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang baik itu tidak akan berjalan secara demokrasinya tidak akan berjalan secara baik. Kalau boleh pedagang pagi di sini aman, di MRT kayak dulu langsung saya coblos ke orang. Nah, itu dia Pak Anies, Caimin tadi ada yang mention kalau cuman janji doang mantan aku juga bisa, janji doang, ngomong doang gitu. Pengen yang bukti, nggak sekedar janji. Tanggapannya Pak Anies? Ya, karena itulah berikan kesempatan untuk bisa membuktikannya. Tapi cara kita menjawab tadi, memang kalau kita menyampaikan jawaban berupa akan, yang mengatakan tidak berubah bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah dengan bukti, karena sama-sama akan. Okay? Karena itu yang kami tawarkan adalah rekam jejak. Ini loh, dalam kenyataannya saya bertugas di Jakarta. Bagaimana transformasi di Jakarta dilakukan. Bicara tentang penanganan misalnya pangan di Jakarta, stabilitas pangan di Jakarta. Bagaimana kebutuhan pokok di Jakarta terjangkau. Ketika penanganan COVID kemarin, bagaimana kita memprioritaskan untuk penyelamatan nyawa, bagaimana langkah-langkah itu dilakukan, itu adalah rekam jejak yang kemudian bisa menjadi dasar bagi publik, termasuk seperti tadi yang menyampaikan, dalam menilai apakah kemudian dari rekam jejak itu bisa menjadi prediktor yang baik itu ke depan. Apa yang sudah dikerjakan. Jadi ketika kita berbicara tentang perubahan, kami semua ini sudah berada dalam posisi yang pernah bertugas di berbagai urusan. Dan kami tunjukkan rekam jejak itu. Dan itulah yang kami ingin juga harapkan kepada masyarakat. Bahwa di dalam menilai Amin ini, lihat rekam jejaknya, karya-karyanya. Yang kedua, lihat rekam gagasannya. Apa gagasan yang dimiliki oleh pasangan Amin ini. Yang ketiga, apa rekam capaian, prestasi yang pernah. Lalu bandingkan saja dengan yang lain. Jadi ketika kemudian masyarakat mau melakukan pilihan, itu bukan sekedar lihat dalam sebuah pertemuan, lalu oh saya suka, itu tentu haknya. Tapi kita kan ingin Indonesia lebih baik ya. Jadi kita tawarkan itu. Nah kami melihat apa yang tadi disampaikan benar sekali. Kita perlu perubahan untuk membuat penegakan hukum menjadi lebih adil. Kita ingin tujuan bernegara itu memberikan rasa aman kepada semua. Kita ingin juga ada kepastian hukum. Jangan sampai kepastian hukum itu hanya dimiliki oleh mereka yang berkuasa, tapi mereka yang lemah tidak memiliki kepastian hukum. Dan bagi dunia usaha ini sangat penting sekali. Dunia usaha itu sangat mengandalkan kepada kepastian hukum. Dan mereka mengandalkan pada stabilitas. Jadi itu prioritas penting bagi kami. Dan tadi ada juga menyebut soal pentingnya pendidikan politik. Insya Allah kami berdua ini adalah pribadi-pribadi yang akan selalu menjelaskan apa yang menjadi kebijakan. Kebijakan itu disusun dengan landasan data, dengan berdasar pada kenyataan, berdasarkan ilmu, sehingga bisa dijelaskan. Dan kita tidak pernah menutup ruang untuk dialog, bahkan kritik. Bahkan kritik, supaya apa? Supaya publik mendapatkan pendidikan politik. Hanum, kalau kita membuat kebijakan, lalu dikritik, apa yang terjadi? Kami harus menyiapkan argumen penjelasan lebih banyak lagi. Menunjukkan data lebih banyak lagi. Itu artinya apa? Publik penonton
mendapatkan pencerahan. Kritik itu memancing penjelasan. Penjelasan makin banyak membuat orang makin tahu apa yang sesungguhnya mau diraih. Nah, itulah yang disebut tadi bagus sekali tuh, pendidikan politik. Jadi demokrasi ini mensyaratkan kita-kita yang berada di pemerintahan itu terbuka dengan kritik. Dan kita tidak ingin mereka yang mengkritik kemudian diproses hukum. Ya, mereka yang menunjukkan kenyataan dianggap mencemarkan nama baik. Justru pasal-pasal seperti itu yang kita ingin revisi. Karena kita ingin kita lebih cerdas di dalam berbangsa dan otomatis juga proses politiknya begitu. Penting banget. Political literacy. Untuk Caimin, seperti apa tanggapannya? Ya, tentu saya dan Mas Anies ini bukan barang yang tiba-tiba hadir di hari ini. Kami sejak mahasiswa bareng-bareng tahun 90-an berjuang agar negeri ini berubah menjadi negeri demokrasi. Kita bergolak dalam dunia pemikiran, bergerak di dunia jalanan, berpikir untuk memerdekakan kita dari keterkungkungan yang bersifat represif. Dan alhamdulillah kemudian melalui forum demokrasi, melalui kajian, melalui berbagai perjuangan, akhirnya lahirlah era reformasi ini. Yang tujuannya adalah merubah bagaimana sistem itu menjadi lebih baik. Ini penting agar pendidikan politik di awal demokrasi hingga hari ini harus semakin terus meningkat. Tingkat kesadaran politik bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, memiliki hak yang sama di dalam proses demokrasi, itu betul-betul harus terus dijaga dan dipertahankan. Di sisi yang lain ketika kita berproses di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif, kita menyadari betul bahwa ada yang harus dibenahi secara mental, ada yang harus dibenahi secara sistem. Nah, hari ini misalnya kalau tadi ada isu korupsi, itu siapapun yang menjadi pejabat publik hari ini pasti dicurigai akan melakukan korupsi. Satu, dicurigai. Dua, gampang difitnah. Yang ketiga, paling nggak enak keserempet gitu. Itu keserempet. Agak-agak curhat kayaknya Caimin. Iya. Semua akan menjadi itu karena apa? Karena memang ada sistem yang memang benar-benar api dalam sekam yang harus dibenahi. Misalnya politik anggaran. Anggaran kalau terlalu sentralistik ya begitu. Anggaran harus dibagi, harus diratakan. Kemudian cara kerja itulah yang namanya perbaikan dan perubahan. Oke, Caimin tapi penasaran, Caimin berarti sudah meyakini bahwa emang Caimin gak ada apa-apa ya untuk proses kemarin? Pasti. Jadi hari ini apalagi setiap 5 tahunan isu negatif dan berbagai goreng terus. Ya digoreng itu biasa. Tapi kita bersyukur bahwa di tengah sistem yang seperti ini kontrol masyarakat tetap tinggi, harapan untuk clean and good governance itu betul-betul nyata. Ini yang harus diwujudkan bukan dalam retorika, tetapi dalam sistem. Oke, tapi Caimin nggak ragu kan sama KPK, nggak jadi kayak KPK ngegoreng lagi nih isu gitu sekarang? Saya yakin ya kita berani karena benar, takut karena salah. Oke, jadi Caimin yakin bahwa yang kemarin itu tidak sama sekali. Oke.